Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Masjid Nur Hidayah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan membahas sebuah kajian ilmiah yang berjudul napa? Sampun ngertos dereng? Judul pengajiannya Rumahku Surgaku. Oh. Yang biasa kita dengar memang napa? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Nah, siki mandan digedhekna. Nah, mandan diperluas, desaku surgaku. Ya alhamdulillah, kalau rumahnya sudah seperti surga, tinggal tugas selanjutnya gimana caranya desanya itu seperti surga. Biasa yang kita dengar itu rumahku surgaku. Nah sekarang qaryati jannati, desaku surgaku. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, biasanya kalau kita dengar kata surga, itu apa yang terlintas di benak kita? Sing dibayangna niku napa? Indah, terus sejuk. Nate mriku napa, Bu? Ngertos saking pundi? Dari gambaran yang disampaikan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nggih, saya. Ini bener, leres. Terus napa malih? Indah, sejuk, nikmat, jelas. Apalagi? Nyaman, tentram, dan yang enggak kalah jauh, enggak kalah penting, surga itu adalah tempat yang dirindukan oleh setiap hamba ketika balik kampung akhirat. Surga adalah tempat tinggal yang dirindukan oleh setiap hamba. Panjenengan rindu pengen teng surga, menapa mboten? Pengen.
Nuwun sewu, sebejat-bejatnya manusia, sedurhaka-durhakanya anak, ketika ditanya, kok pengen surga? Pengenlah. Cuma di lisan, prakteknya nggak ada. Orang yang taat maupun yang ketaatannya kurang, bahkan yang kafir pun, mereka kalau ditanya mau masuk surga, pasti pengen masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga adalah sebuah tempat tinggal yang dirindukan oleh setiap orang. Pertanyaannya, apakah desa kita ini sudah menjadi sebuah tempat tinggal yang selalu dirindukan oleh panjenengan, Pak Bu? Sampun apa dereng? Nek sampun ya pengajiannya rampung berarti. Berarti kan surgaku, desaku, surgaku wis Ustadz orang perlu. Kalau belum, insya Allah kita akan bahas ya. Apakah banyak di antara perantau desa ini, mereka merindukan desa yang panjenengan sedang ditempati ini? Karena biasanya tempat kelahiran, desa kelahiran itu adalah tempat yang paling nyaman untuk balik. Sejauh-jauhnya perantau untuk bekerja, sejauh-jauhnya seorang pemuda untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu, yang ke Madinah, yang ke Mesir, ke Yaman, pasti mereka ada rasa pengen balik ke tempat kampung halamannya. Waktu itu kami pernah ketemu ya sama orang Palestina. Dia itu belajar S2 di Madinah. Dan dia bilang, saya kalau selesai belajar S2 di sini, saya pasti balik ke Gaza. Ke Gaza. Loh, apa enggak takut? Enggak. Itu tempat tinggal saya. Di situ banyak keluarga saya, ibu saya, bapak saya, anak-anak, adik-adik saya. Nah, dia belum menikah. Saya pengen balik ke sana. Sebagaimanapun, sehancur apapun, itu adalah tempat tinggal saya, nggak boleh saya tinggalkan. Masya Allah. Itulah cinta tanah air temenan. Kondisi apapun tetap dipertahankan. Nah, ini adalah bukti bahwasanya tempat kelahiran itu adalah tempat yang dirindukan. Tapi ada yang jauh lebih kita rindukan, yaitu tempat tinggal di surga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan dalam tanda kutip desa yang kita tempati ini sebagai tempat yang seperti surga, ya. Tempat yang nyaman dalam artian jangan sampai salah paham gitu. Ustaz, di surga kan ana bidadarine, minuman keras halal, abdi kakek Ustaz. Mboten, Pak. Yang dimaksud di sini adalah suasananya nyaman. Orang-orangnya juga memiliki sifat-sifat penghuni surga. Adapun sesuatu yang diharamkan tetaplah haram ketika masih di dunia. Nah, terus bagaimana Ustadz supaya kita meraih atau kita bisa mengatakan desaku, surgaku? Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita praktekkan supaya nanti kita bisa merasakan atau mengatakan desaku, surgaku. Yang pertama adalah, poin pertama yang harus kita perhatikan, menghadirkan ketakwaan di setiap penduduknya, setiap orang yang ada di desa tersebut. Yang pertama apa Pak Bu? Menghadirkan ketakwaan dalam diri setiap warganya.
Percuma semakmur apapun desa itu, kalau warganya nggak memiliki ketakwaan sama sekali, na'udzubillahi min dzalik, cepat atau lambat azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Panjenengan pernah dengar sebuah cerita tentang sebuah desa yang mana desa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran yang luar biasa. Di sekelilingnya pada nggak panen, desa itu panen terus. Di sekelilingnya tanahnya tandus, ternyata desa itu tanahnya subur dan paling bagus, konon ceritanya. Akan tetapi warganya ketika bersyukur, bukan bersyukur kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Dan di situ banyak perzinaan, banyak perjudian, perbuatan-perbuatan maksiat, hingga pada akhirnya Allah benamkan itu, dihilangkan. Pernah dengar ceritanya? Orang tua-tua tempatnya sinten sing nate mireng cerita niki. Cerita nyata, Pak Bu. Teng pundi? Nah, pundi, Pak? Lekentang. Banjarnegara apa Dieng? Dieng. Itu tanahnya dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat cerita dari warga situ sendiri, teman saya ya. Katanya dulu memang dia diceritain sama mbahnya yang selamat. Itu malam-malam ya. Habis maghrib sampai menjelang dini hari masih pesta, geluduk-geluduk kecil, gerimis-gerimis tengah malam, dan sebelum azab itu datang mati lampu, Pak Bu. Tapi mereka tetap nuwun sewu lenggeran, nggak sholat, nggak ibadah. Akhirnya di ujung malam itu terdengar suara, langsung nggak ada suara. Ketika dilihat udah rata, Pak Bu. Itu azab. Nggak perlu kita cari-cari kaumnya Nabi Lut yang jauh. Nggak perlu kita cari-cari kaum Sodom yang jauh. Ini di Jawa Tengah ada buktinya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Diazab sama Allah, nggak ada ketakwaan dalam dirinya, dalam diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketakwaan itu penting, Pak Bu. Bahkan kata para ulama, seseorang yang memiliki ketakwaan dalam jiwanya, itu dia seakan-akan seperti memakai rompi yang sangat kokoh, baju besi yang sangat kuat, yang berada di dalam benteng yang sangat kuat, besar, dan kokoh. Orang yang tidak memiliki ketakwaan akan rapuh, mudah digoda, mudah kena godaan maksiat dan yang semisalnya. Dan bertakwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Bukan dengan takwa biasa, bukan, tapi sebaik-baik takwa, benar-benar dipraktekkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini jadi perintah dari Allah. Apakah cuma Allah yang memerintahkan? Tidak, Pak Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sebelum lanjut, takwa niku apa sih? Takwa apa, Pak? Bu, coba angkat tangan. Takwa niku apa? Saya kasih hadiah nih. Buku. Hadiahnya tambah ya. Kabarnya kan 3 nggih. Ada 6 ini. Nah, yang 2 buku saku, yang 4 Al-Qur'an. Monggo, takwa itu apa?
Sing sederhana mawon. Angkat tangan. Monggo bawa-bawa monggo Bu. Napa takwa Bu? Masya Allah, ini penjelasan yang paling ringkas dan sangat jelas dan sangat mudah disampaikan, diucapkan. Monggo. Wonten sing antar meko? Nun saya Pak. Antar nuwun. Enggak. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan apa? Menjauhi larangan-larangannya. Gampang mboten Pak Bu? Gampang di lisan, prakteknya ya jawab sendiri-sendirilah. Gampang di lisan, tapi kadang prakteknya itu sangat berat. Terkadang kita itu bertakwa cuma di hadapan manusia. Ketakwaan seseorang itu akan terbukti ketika dia sedang sendirian. Di kamarnya, di kamar mandinya, di rumahnya, atau ketika sedang tidak di rumah. Itu bukti seseorang bertakwa atau tidak. Kenapa Ustadz? Karena nggak ada orang yang lihat. Jadi terkadang sebagian dari kita itu seperti memakai topeng. Di hadapan orang kayaknya bertakwa sekali, tapi ketika jauh dari teman-temannya, jauh dari ustadznya, jauh dari suaminya, jauh dari istrinya, keluyuran kemana-mana, tangannya, matanya, pikirannya, hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya benar Rasulullah SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Saat ramai, saat sepi, saat di rumah, saat di luar rumah, saat di masjid, saat di pasar, dimanapun. Ini yang pertama. Yaitu apa Pak Bu? Bertakwa. Kunci yang pertama supaya desa kita itu serasa surga adalah dengan ketakwaan. Kalau orang-orangnya soleh dan solehah, nyaman dan diberkahi tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, supaya kita bisa meraih atau mengatakan desaku surgaku, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Kenapa? Menjalin hubungan yang baik dengan siapa? Tetangga. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Dan Allah ketika memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga itu enggak remeh-temeh. Perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu baik ke tetangga digandengkan dengan amalan-amalan yang luar biasa, yang pahalanya sangat besar, yang memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Jadi digandengkan itu, berbuat baik kepada tetangga dengan amalan-amalan yang istimewa. Dalilnya dalam surat apa Ustadz? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Surat apa? An-Nisa ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Allah memerintahkan janganlah kalian mempersekutukan Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya. Jadi ibadah itu murni kesinten Allah. Jangan sampai ada riya di situ. Jangan sampai ada tujuan-tujuan duniawi yang paling utama, jangan. Murni kepada Allah. Lalu yang kedua,
wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Yang masih ada ya jangan bentak. Kalau dimintai tolong, manut. Kalau yang sudah nggak ada gimana Ustadz? Doakan. Coba, kapan terakhir kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, Pak Bu? Kapan? Tadi pagi mendoakan habis sholat subuh. Ya yang sudah alhamdulillah, yang belum diperbaiki. Orang tua panjenengan di alam kubur sekarang itu yang dibutuhkan adalah doa-doa istighfar dari panjenengan supaya diringankan atau dihilangkan itu dosa-dosanya. Ustaz, dulu saya durhaka Ustaz. Lah justru karena dulu panjenengan durhaka, sekarang balas kebaikan orang tua panjenengan dengan mendoakannya. Jangan sampai ketika masih hidup direpotkan oleh kita, sudah meninggal direpotkan pula oleh kita. Karena kita berbuat dosa mungkin, karena lupa mendoakan. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Wow. Bertakwa, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga kata Allah, wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Pertanyaannya, yang disebut tetangga niku sinten Pak Bu? Seseorang dikatakan tetangga niku sinten? Saya tetangga panjenengan bukan? Hah? Nah, orang itu dikatakan tetangga gimana? Hah? Tangga sebelah? Seado-adoe tetangga niku kilometer pinten? Purwokerto niku orang-orang sana tetangga jenengan sanes. Nah, di sini para ulama mereka menjelaskan Pak Bu. Ada 3 yang menandakan orang itu tetangga. 1, rumahnya itu dekat. Ya, rumahnya itu dekat. 2, rumahnya berdampingan. Dekat kali berdampingan sama atau beda? Beda. Yang dekat belum tentu berdampingan. Ya. Tapi yang berdampingan sudah pasti dekat. Ya. Jadi yang dekat-dekat ini tetangga. Jadi rumahnya berdampingan, dekat, dan apa? Satunya, panjenengan ketemu sama pemilik rumah itu setiap waktu. Kenapa Pak Bu? Yang ketiga, ketemu setiap waktu. Kali sinten? Kali tangga, ya tangga. Sama orang yang punya rumah itu. Jadi isuk ketemu Bu Fulana, awan ketemu maning, sore ketemu maning, wengi ketemu maning, ngisuke ketemu maning. Lah tetanggane jenengan. Jaraknya gimana Ustadz? Jaraknya ya pakai huruf. Huruf itu ya kebiasaan kita nilai, ya menilai. Karena tangga itu kan beda-beda. Kadang RT ini sama RT sana jauhnya itu berbeda. Oh itu masih tangga. Nek nuhun beda ya. Jadi dengan kebiasaan. Ada juga yang mengatakan setiap 40 rumah. 40 rumah ke depan, ke samping, kanan, kiri, ke belakang, itulah tetangga. Nah intinya, kuncinya adalah kalau panjenengan sering ketemu, berarti ini tetangga. Panjenengan sering ketemu? Sering, oleh tangganya Pak.
Panjenengan sering ketemu? Oh, berarti tanggane. Mbah, sering ketemu, Pak? Masnya? Ya. Berarti tetangga. Ya, itu tetangga. Dan harus berbuat apa, Pak, Bu? Baik. Jadi itu perintah Allah berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis apa ada, Ustaz? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu la yuwarrisanna." Aku itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering banget dikasih wasiat. Namanya wasiat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting atau tidak. Wasiat, surat wasiat, itu sesuatu yang penting bahkan. Penting. Nah, malaikat Jibril ini ngasih wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya, Ustaz? Suruh berbuat baik kepada tetangga. Dan perintah itu terus-menerus dikatakan oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga adalah perbuatan yang sangat mulia dan perintah yang agung. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Timbul pertanyaan, Ustaz, gimana contoh berbuat baik kepada tetangga, Ustaz? Banyak contoh berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya yang pertama adalah tidak mengganggu. Contohnya apa, Pak, Bu? Tidak mengganggu tetangga. Contoh gangguan tetangga sing paling menyakitkan niku biasane napa? Napa? Sindiran. Apa malih? Wong yang jajare disindir, Allahu Akbar. Fitnah, ghibah. Berarti sumbernya apa? Lisan. Ya. Lisan ini Masya Allah tidak kaku, tapi bisa menusuk, ya, menusuk manusia sampai relung hatinya. Berarti kalau orang sampai mengganggu dengan lisannya, dia menyakiti tetangganya. Ya, saya ulang, berarti kalau orang sampai menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan cara menfitnah, menghibai, ngerasani, atau yang semisalnya, hal-hal yang tidak disukai oleh tetangganya, dia telah mengganggu. Dan ini termasuk dosa, Pak, Bu. Waktu itu pernah ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat yang lapor. Ada sahabat sing apa? Lapor, cerita, curhat. Curhat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Curhat tentang apa, Ustaz? Curhat tentang tetangganya. Dia ini kenal seorang wanita tetangganya yang sangat solehah sekali. Kata dia, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasul, aku ini kenal sama si fulanah. Dia itu Masya Allah wanita yang solehah, suka melaksanakan sholat tahajud, suka puasa sunnah Senin Kemis, Daud mungkin, suka melakukan kebaikan ini dan itu, bahkan senang sedekah. Tapi wahai Rasul, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dia juga punya hobi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini bagaimana wahai Rasul? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar, na'udzubillah. Terancam, Pak, Bu. Gak ada kebaikan bagi dia, kata Nabi. Dia termasuk penghuni neraka. Ustaz, kok bisa, Ustaz? Seperti itu.
Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan, Pak Bu, kalau kita berbuat salah sama manusia, itu urusannya bisa sampai akhirat nanti. Urusannya bisa sampai akhirat nanti. Akan dimintai itu pahalanya. Si fulan misalnya A, dosa kepada si B, sampai meninggal, maka nanti di hari persidangan, pahala orang yang dulu menzalimi akan diminta, akan diambil, dikasih kepada orang yang dizalimi. Ustaz, berarti orang sah solehah, orang sah soleh Ustaz, daripada kayak gue? Iya, bukan seperti itu. Nangkepnya bukan seperti itu. Kita tetap berusaha soleh, kita tetap berusaha menjadi solehah dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan perbuatan yang mengganggu tetangga kita, minta maaf. Kapan Ustadz? Pas bada? Sekarang. Jangan nunggu kapan Pak Bu? Jangan nunggu pas Lebaran lemben. Belum tentu kita masih ada di Lebaran nanti. Jadi kalau misalnya kita punya kesalahan, langsung minta maaf sekarang Pak Bu. Kita pernah menfitnah, pernah menggibahi, minta maaf sekarang. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai ada penyesalan nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang keberapa? Kedua. Bahwasanya desaku surgaku, di antara cara meraihnya adalah dengan apa? Menjaga kerukunan tetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ngapunten, saya minum dulu nggih. Bismillah. Kemudian yang ketiga, Pak Bu. Yang ketiga, yaitu tidak menodai kehormatan tetangga. Kenapa yang ketiga? Tidak menodai, merusak kehormatan tetangga. Kehormatan niku napa? Harga diri. Ya. Kehormatan saudara muslim kita itu jangan sampai dinodai, jangan sampai dirusak. Contohnya apa Ustaz? Contohnya na'udzubillahi min dzalik, menzinai tetangga, istrinya atau suaminya. Ya. Sekarang memang Usman dan priwe zaman ini nggak cuma laki-laki yang wani, tapi perempuan juga kadang ada yang berani nopo menggoda suami tetangga. Ini dosa besar Pak. Dan dosanya itu jauh lebih parah daripada orang yang menzinai 10 wanita dan itu bukan tetangganya. Temenan Ustaz? Iya temenan. Berarti nyong 5 orang apa-apa. Iya udah kayak gue juga. Ya. Nih sekarang kita coba simak hadisnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pernah sedang bersama dengan para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat beliau, "Ma taquluna fiz zina?" Wahai para sahabatku, menurut kalian zina itu apa? Para sahabatku, zina itu apa? Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Harramahullahu wa rasuluhu, fahuwa haramun ila yaumil qiyamah." Zina itu wahai Rasul
adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat nanti. Zina itu hukumnya haram. Kalau sampai ada orang kok menghalalkan perzinaan, berarti dia telah menyelisihi sinten? Allah dan Rasulnya. Dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, la an yazniya rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seseorang yang berzina dengan 10 wanita, azabnya itu jauh lebih ringan. Saya ulang ya. Sungguh seseorang yang berzina dengan 10 wanita, azabnya jauh lebih ringan. Berarti diazab buatan? Diazab. Jadi nggak usah ngambil kesimpulan, yang 5 ya ora apa-apa, diazab jenengan. Telu bayar apa-apa, diazab. Tetap diazab. Azabnya pedih Ustaz, pedih. Tapi sepedih-pedihnya mereka mendapatkan azab zina itu, jauh lebih pedih azab yang akan dialami oleh seseorang yang menzinai istri tetangga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi perbandingannya itu 10 sama 1. Bahkan lebih ringan azabnya yang 10. Berarti yang 1 ini meskipun tetangga sangat berat sekali Pak Bu. Di akhirat neraka itu 70 kali lipat api di dunia Pak Bu. Nggak ada yang kuat. Ustaz ya apa Ustaz lah. Sedina nang akhirat, Allahu Akbar. Nang neraka maksudnya. Padahal di akhirat itu seharinya berapa tahun? 1000. Berarti Pak Bu, kalau misal ada orang masuk neraka di tahun 1 Masehi dan dia divonis cuma 3 hari di neraka, sekarang sudah keluar dereng. Belum lah. Sekarang tahun berapa? 2024. Berarti tesih pinten? 900 pinten? 76 tahun masih di neraka. Itu 3 hari. Lah yang berzina berapa? 3 dina? Kayaknya orang mungkin. Kecuali kalau Allah menghendaki diampuni ya. Tapi intinya jangan sampai kita menggampangkan azab di neraka. Bahkan naudzubillah buat ecek-ecekan. Berapa pala mlebu neraka kok dodol es nengana, Allahu Akbar. Dodol es apa sih dodol es nengana? Jenengan sebelum bikin es wis tumpang disit awake. Hembusan api neraka itu juga sudah sangat panas. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan Pak Bu, di puncaknya musim panas di dunia itu adalah sedikit dari hembusan dari neraka. Nembe ambekan. Itu adalah puncak paling panas di dunia. Panjenengan mungkin pernah merasakan sepanjang hidup panjenengan. Ana hawa sing panas banget. Kan nebake ababe Pak Bu. Ababe sinten? Neraka. Belum lagi dalamnya ya. Maka jangan bermain-main dengan akhirat. Ini yang keberapa? Ketiga. Desaku surgaku saling menjaga kehormatan. Di antaranya adalah tidak menzinai tetangga. Atau yang tadi di awal disebutkan tidak fitnah.
tidak ghibah, dan yang semisalnya. Intinya menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat, tadi berapa poin nggih? 5 nggih. Sekarang masuk ke yang keempat, berarti setunggal malih, 2 lagi. Nah, yang keempat, desaku surgaku bisa kita dapatkan jika kita menjauhi penyakit-penyakit hati. Napa yang keempat, Pak Bu? Menjauhi penyakit-penyakit hati. Contohnya napa? Penyakit hati. Iri. Napa malih? Ya pada baemu. Dengki iri. Dengki iri hasad. Napa malih? Sombong. Ria. Ujub, ya. Tamak niku napa? Rakus, apa-apa pengen. Motor tanggane anyar, pengen kok lah sing kaya-kaya. Engko bae tuku motor sing paling apik. Nah, carane panjenengan Pak Bu. Nggih Pak, nek istrine panjenengan nyuwun motor atau napa, panjenengan janji ning bae. Monggo motor sing paling apik. Motor sing paling apik. Nah siki kae, motor sing kae mbok paling apik. Engko liana sing luwih apik. Jadi engko motore metu merek apik, engko sing luwih apik maning. Sesuai ngasih kelalen ora tuku. Itu saya dulu diceritai sama guru saya. Anaknya minta HP. Engko bapak tuku kena HP sing paling apik ya. Lo kan HP keluaran terbaru, yang kok sing paling apik. Bulan depannya ditagih. Pak, anak sing HP lebih apik ya daripada wingi. Engko anak sing lebih apik maning li. Jadi akhirnya orang tuku. Ya itu kalau nggak ada uang. Kalau ada uang ya belikan lah. Kalau memang perlu. Jadi menjauhi penyakit-penyakit hati seperti sombong, tamak, rakus, dan juga hasad. Kenapa ini harus dijauhi Ustadz? Karena 3 hal ini Pak Bu adalah sumber kerusakan hidup. 3 hal ini apa? Sombong, rakus, dan apa? Hasad, dengki, iri. Sumber kehancuran hidup. Salah seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, usulul khotoya kulluha salasa. Sumber dosa, sumber kesalahan, sumber kerusakan itu ada 3 sumber. Berarti yang paling akarnya itu. Kenapa ada dosa? Kenapa ada kerusakan? Ya karena ini 3 sifat ini. Beliau mengatakan al-kibru. Yang pertama adalah sombong. Wa huwallazi asara iblisa ila ma asara. Sombong adalah sifat yang telah membuat iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sombong adalah sifat yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sombongnya iblis, Pak Bu? Panjenengan nate mireng ceritanya di Al-Quran ketika iblis disuruh untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Tapi ketika malaikat itu sujud, ya semua malaikat sujud. Tapi ada yang tidak, yaitu iblis. Aba wastakbara. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena merasa besar. Karena merasa tinggi, merasa mulia daripada Adam alaihi salam. Dalam surat lain disebutkan iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ngapain aku sujud ke Adam? Kamu ciptakan aku dari api, sementara kamu ciptakan Adam dari tanah. Lebih mulia aku lah. Itu iblis sombong.
Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sifat yang merupakan sumber kerusakan adalah tamak. Wa huwa alladzi akhraja Adam minal jannah. Hirs, merasa belum puas dengan sesuatu kenikmatan. Dan ini adalah sebab Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena kena godaan iblis. Pengen apa? Buah apa? Temenan kuldi itu yang menamakan iblis, Pak Bu. Kuldi itu artinya adalah keabadian. Adapun buahnya walau alam tidak diketahui. Jadi iblis itu menggoda, wahai Adam, kamu makan itu buah supaya kekal, khuldi. Supaya khuldi itu artinya kekal di surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu melarang mendekati. Mendekati saja dilarang, apalagi nopo? Sampai ngambil, ya jelas jauh dilarang. Makanya ditegur sama Allah. Ini yang kedua, tamak. Yang ketiga apa? Hasad. Ya. Nah, ini pembahasan kita. Hasad. Jangan sampai sesama tetangga itu hasad. Dan hasad adalah salah satu sebab atau sebab utama terjadinya pembunuhan di muka bumi ini. Terjadinya apa? Pembunuhan. Siapa itu pelakunya? Habil apa Qabil? Habil apa Qabil? Qabil. Ya. Habil itu yang diterima. Jadi mereka itu anaknya Adam berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berkurban, ternyata amalannya yang diterima itu adalah Habil. Qabil nggak terima, akhirnya membunuh itu, hasad. Loh, kok kurban diterima, saya nggak terima? Ya contoh gambaran kita ya, kadangnya oli ya, nyongora, oli apa? Minyak, BLT. Oh, belum rezekinya ya berarti belum. Ya, jangan hasad. Nanti ada gilirannya insya Allah. Akhirnya karena hasad ini terjadilah pembunuhan. Ya, panjenengan bisa dibaca itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Di situ diceritakan awal mula pembunuhan. Sebabnya apa? Hasad. Jadi kalau kita pengen lingkungan yang nggak rusak, jangan hasad, Pak Bu. Kita semua itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Jangan apa? Hasad. Ada jatah rezekinya masing-masing, cuma waktunya itu beda-beda. Ini yang keempat, yaitu apa? Menjauhi penyakit-penyakit hati. Yang terakhir, mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan tetangga-tetangga kita. Apa yang terakhir? Mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan tetangga-tetangga kita. Mendoakannya gimana Ustadz? Ya mendoakan sebisa panjenengan. Yang bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab lebih afdol. Yang nggak bisa cuma pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Nyapak, gimana? Redaksinya gimana Ustaz? Terserah jenengan. Ya. Doakan kebaikan untuk panjenengan dan tetangga panjenengan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah itu tahu bahasa panjenengan apapun. Mau bahasa Cina, Jepang, bahasa apa lagi? Arab, Indonesia, Ngapak, Romo, Inggil, Allah tahu, Allah paham maksud panjenengan. Maka doakan. Doanya pripun Ustaz? Nang ngarepe apa pas meneng-meneng? Oke, kotak dongak nang ngene, dongak nang. Kalau kayak ruqyah. Jadi ruqyah. Doakna, ya Allah semoga kok lebih apik ya daripada sebelumnya. Enggak perlu kayak gitu. Doakan ketika kita sedang sholat atau setelah sholat atau ketika di malam hari. Bahkan Pak Bu, doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu jauh lebih mustajab.
Panjenengan misal punya tetangga, panjenengan ingin sekali tetangga itu menjadi tetangga yang baik, tetangga itu menjadi tetangga yang soleh atau solehah, doakan di sepertiga malam tanpa sepengetahuan dia. Itu jauh lebih mustajab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim atau muslimah untuk saudaranya, untuk saudarinya tanpa sepengetahuan darinya, mustajabah, dikabulkan. Tapi setelah berdoa ya, misalnya ketemu esok-esok ditakoni, kok dengan ketemu ngantuk temen, iya mau bunyi tahajud nyemak-nak kok, ini nggak perlu lah, nggak perlu walau ada di mustajab mengko. Ya sih orang ketemu orang seger teman tahajud terus ya, iya, kok sila, atau maknanya, ya malah buka jasa doa ya. Doa sekali doa 10.000 ya Allah. Ya nggak mustajab lah. Ya. Khawatirnya nggak mustajab. Ini Rasulullah SAW menjamin orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia mustajab. Inilah 5 poin mengenai desaku surgaku. Sinten sing bisa ngulang 5 poin tersebut, angkat tangan. Nih langsung pembagian hadiah. Atau nanti panitia? Ini saya dulu mboten napa nggih. Monggo. Paringi Al-Qur'an niki. Rasul Usmani Madinah. Sinten? Angkat tangan. Bapak M, sinten? Angkat tangan. Tahu nggih? Pertanyaannya sudah tahu? Oh, belum. Ya, tadi langsung. Oke. Sebutkan 5 poin tadi yang disampaikan. Itu tadi yang angkat tangan atau mau tanya? Iya. Ulang. Kenapa? Gimana? Yang pertama menghadirkan ketakwaan. Terus yang kedua, menjalin hubungan baik dengan tetangga. Yeah. Yang ketiga, tidak menodai kehormatan tetangga. Yang keempat, menjauhi hati. Yeah. Yang kelima, menutup diri sendiri dan tetangga. Masya Allah. Benar napa salah Pak Bu? Monggo, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. 3 pertanyaan nggih, nanti yang 2 untuk yang bertanya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan seniki Bapak nggih? Tadi kan ibu-ibu, mangke ibu-ibu malih. Nek mboten enten nggih ibu-ibu sedaya mangke. Pak, siapa yang bisa menyebutkan sumber kerusakan dan dosa? Nggih. Sombong. Iri. Nggih. Serakah atau tamak, nggih. Masya Allah. Ini atau ini Pak? Mana aja boleh. Niki lagi, nggih. Ya. Sepertinya jenengan senang membaca. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Nanti yang 2 ini buat pertanyaan panjenengan. Hadiahnya niki nggih. Napa pertanyaannya?
siapa yang bisa menyebutkan contoh berbuat baik kepada tetangga 5? Kang Sal, monggo. Jenengan sering berbuat baik mboten? Monggo Bu. Menolong, terus Masya Allah, menjenguk ketika tetangga sakit, takziah, Masya Allah, ya. Ramah kepada tetangga, setengah malih, suka berbagi kepada tetangga. Ditawarin apa? Niki apa niki Bu? Al-Quran, ini Al-Quran sedaya yang besar, ya. Nah, nih, sekarang yang bertanya monggo. Ampun angel-angel nggih. Ada pertanyaan? Monggo. Karena sering ngecek-ngecekan orang. Ini yang bertanya dapat hadiah kan? Iya. Saya agak kaku. Tergantung tipe. Oh, ada juga. Iya. Monggo. Apal titik letak itu apal. Monggo kalau dulu yang bertanya nanti akan dapat hadiah dari semua. Serengke. Saya jadi anak sakit. Mungkin tidak ada saudara yang bertanya. Tidak ada yang bertanya nanti. Monggo Pak Ibu, ada yang bertanya monggo. Nanti saya aja yang tanya lagi ya. Bang. Mana? Ibu. Kalau nggak ada saya lagi yang tanya. Dan kalau emang juga boleh sepatu. hah? Tanya di luar boleh. Nggih boleh, tapi ampun sing angel-angel nggih. Monggo di luarnya di luar mereka sangat bertanya monggo. Kalau yang nggak bisa dijawab nggih ngapunten. Saya juga masih belajar. Monggo mboten apa-apa di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tadi berarti mungkin ada kaitannya dengan min yang nomor 4 yang pembunuhan. Ini saya kalau menurut pendengaran saya, kalau pembunuhan dengan dibunuh itu perbedaannya apa Ustaz? Di akhirat kelak seperti itu, kurang lebihnya mohon dijelaskan. Pembunuhan sama Terbunuh. Pembunuhan sama bunuh diri. Oh. Pembunuhan sama bunuh diri. Beda apa sama Pak Bu? Beda. Ya. Pembunuhan itu ya perbuatan yang disengaja. Bunuh diri juga sengaja. Bedanya apa? Bedanya hanya di proses dan orangnya. Dan dua-duanya di neraka? Iya. Orang yang membunuh itu diancam neraka jahanam, Pak Bu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang muslim. Nah, sekarang naudzubillah banyak orang yang kayaknya darah manusia itu sudah tidak berharga. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, kata Allah, mukminan muta'ammidan, sengaja, apalagi sampai pembunuhan berencana, kata Allah Subhanahu wa taala, fajaza jahannam
khalidan fiha, maka dia akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat, akan murka kepada dia, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih. Ini bagi pembunuhan, orang yang membunuh. Kalau orang yang bunuh diri, Ustaz, beda hukumannya, tapi dia tetap di neraka juga. Azabnya adalah dia nanti di hari kiamat di neraka diazab sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Misalnya orang itu bunuh diri, menusuk perutnya sampai 5 kali, 10 kali bahkan, terus baru mati. Nanti di hari kiamat atau ketika dimasuk neraka, dia disiksa dengan perbuatannya seperti itu. Jadi siksaannya ya kayak gini. Orang yang terjun dari tebing juga akan seperti itu, disiksanya seperti ketika dia proses bunuh diri. Nah, perbedaannya cuma di situ, Bu, antara bunuh diri dengan pembunuhan. Kalau yang untuk seorang yang dibunuhnya itu sendiri, Pak Ustaz, yang dibunuhnya Orang korbannya, orang ya, di akhir kelaknya. Oh ya, berarti dilihat itu orangnya bagaimana. Kalau dia orang yang tidak beriman ya itu. Tapi kalau orang yang beriman yang dibunuh ya dilihat amal solehnya. Kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa adkhalahu Allahu al-jannata ala makana minal amali. Seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Nah, korban pembunuhan itu harus dilihat. Kenapa kok bisa terjadi adanya pembunuhan di situ? Kalau ternyata memang sama-sama pengen bunuh, ya tentunya ada dosa di situ. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain dibunuh, ya yang mati dibunuh itu ya memang sudah takdirnya dibunuh. Adapun surga atau neraka kita nggak bisa mematenkan, dilihat dari amalannya secara zahir bagaimana. Dan itu semua adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah, mau di Pak? Ini atau itu? Itu. Milih pun di Bu. Niki apa niki? Yang besar, insyaallah. Saya Pak. Monggo. Monggo yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana mengatasi tetangga yang selalu menyakiti? Terima kasih. Masya Allah. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang selalu menyakiti? Tetangga apa temen deh? Suruh nyimak kajiannya itu kan direkam. Cara menyikapinya yang pertama, ya. Tentunya sebenarnya sebelum kita bertetangga itu, para ulama sudah ngasih tipsnya Pak Bu. Jadi sebelum kita bertempat tinggal di suatu tempat, itu para ulama sudah ngasih tips. Apa tipsnya Ustaz? Mereka mengatakan,
Al-jar qoblad dar. Napa? Al-jaru qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum bangun rumah. Itu tips paling utama. Tapi urung di rumah Pak Ustad. Atau wis kadung warisan. Nah, kalau udah kadung gimana Ustad? Kalau udah kadung, kita pakai cara yang berikutnya. Ini bagi panjenengan sing mungkin lagi bingung ya, ambil rumah nang ndi. Kalau di sini udah nyaman ya sudah sini aja, lebih baik. Ya. Tapi kalau mau ke yang lain, punya rumah lain gitu, cabang, panjenengan itu lihat dulu, al-jar qoblad dar. Nah, kalau sudah di sini Ustadz, ada teman atau tetangga yang suka menyakiti, yang pertama kita harus introspeksi diri. Jadi nggak langsung menyalahkan ya. Introspeksi diri. Apakah kita sudah baik atau belum? Kalau belum, mungkin bisa jadi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu sadar. Kalau sudah gimana Ustaz? Ya bersabar. Ya. Seperti maning sih, Mas Ar pindah. Gede, anu pertanyaan titipan gede. Dia harus bersabar. Jadi itu. Kalau misalnya memang disakiti, ya kita pertama introspeksi, apakah kita punya kesalahan, apakah kita pernah melakukan dosa, meskipun nggak kepada si fulan, si tetangga itu. Ya, karena dosa itu kata para ulama, Pak Bu, ngefek ke keluarga, ke anak, ke kendaraan, dan ke lingkungan. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Bahkan pernah ada seorang tabi'in atau sahabat, saya lupa. Ketika itu dia lagi dalam perjalanan, tiba-tiba ontanya mogok. Nah, kalau sekarang ya motornya mogok ya. Bannya jetor misalnya. Nah, orang ini langsung turun dari ontanya, langsung sadar. Sepertinya ini adalah akibat dari dosa yang pernah aku lakukan. Jadi introspeksi. Introspeksi niku bahasa anak-anaknya napa nggih? Introspeksi apa? Muhasabah diri, dia lebih bingung. Apa ya introspeksi ya? Ngerumangsani. Nah, harus ngerumangsani. Kita itu nakal juga atau tidak? Ya. Kita itu sudah baik atau tidak? Kalau misalnya sudah baik, ya berarti tinggal sabarnya. Begitu nggih? Iya. Nggih, sama-sama. Hadiahnya Bundi, niki napa? Milih, Dek. Namanya siapa? Hikmah, Masya Allah. Itu apa ini? Al-Quran. Tapi sebentar, ini nggak ada terjemahannya kayaknya. Nggak apa-apa. Masya Allah. Barakallahu fikih. Maka pasti ada dua lagi teman hadir. Silakan yang bertanya, monggo. Nggih, Mas, monggo. Hah? Oh, iya. Mangke nggih. Maka ibu yang sebelah orang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Pundi niki nuwun sewu. Boten ketingal. Tadi serambi nggih. Tak kira wonten suara netok. Monggo. Iya. Bertanya tadi kan jika urusan manusia dengan manusia kan dilakukan kisah di akhirat ini. Dan jika yang bertetangga ada ingin saksi dari seseorang yang dilakukan tanpa meminta izin ataupun dengan seenaknya, apakah yang ketika apakah hal itu dapat menuntut balik atau dijelaskan saja begitu, karena
mengikuti sosnya gitu. Mau menceritakannya Ustaz, sekian kalau Nggih. Masya Allah. Mengenai memanfaatkan atau menggunakan barang tetangga tanpa perizinan atau bahkan sampai mengambilnya, itu bagaimana? Jawabannya adalah itu merupakan perbuatan ghasab. Ya. Ghasab itu apa, Ustaz? Ghasab itu adalah kecurangan. Kok bisa dikatakan curang? Karena dia memakai hak orang lain tanpa izin. Curang ini namanya. Mencontek itu juga ghasab. Mengambil hak orang lain tanpa izin. Tapi nanti dikembalikan Ustaz ada baik. Ya. Lah terus gimana? Mengenai tadi yang disampaikan, jadi apa yang saya sampaikan tadi, ketika di hari kiamat nanti ada persidangan antara manusia dengan yang lainnya, yang akan diambil pahalanya, yang akan diberikan dosanya kepada orang lain, itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Terus bagaimana sikap kita, Ustadz? Apakah perlu untuk mengambilnya atau tidak? Maka yang pertama, kalau pertanyaannya berhak boleh atau tidak, Ustaz? Jawabannya boleh. Panjenengan minta hak panjenengan yang pernah diambil. Misal, pernah jenengan nemui tetanggane panjenengan motek pelem. Padahal pelemnya wis lagi arep dibungkus karo kresek. Jenengan wis teng ruang tamu. Puru tanggane iseng lah del. Aduh jan, pelemungan malah disaut. Ada nggak enak di situ? Panjenengan terasa dizolimi. Boleh bagi panjenengan untuk minta, ya, untuk minta pelem. Ustaz, apakah harus pelemnya sing pada? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau ada orang pernah ngambil hak orang lain, ada dua pendapat. Yang pertama, orang itu harus mengembalikan sama persis. Angel apa ora kowe? Misalnya pelem sing bosok nduwure, sing balekna sing bosok nduwure, kudu bosok kabeh. Pernah pakai motor bensinnya full, dibaliknya rong strip aja, udah full. Ya. Membelikannya juga harus full, ditakar itu literannya. Nah, jadi susah. Ini yang pertama. Ada ulama yang berpendapat nggak apa-apa, yang penting sama jenisnya. Pelem ya pelem, mau mana lagi, di mana-mana ya, nggak apa-apa. Yang penting jenisnya. Jadi dikembalikan itu. Karena kalau misalnya si tetangga yang diambil itu tidak terima, bisa dituntut nanti di hari kiamat. Ya. Dan itu termasuk orang yang merugi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa itu orang yang rugi? Orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, adalah orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya perhiasan, barang-barang antik, itu bangkrut, itu rugi, wahai Rasul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah nanti ketika di hari kiamat dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tapi di sisi lain dia bawa pahala
di sisi lain ada catatan-catatan dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka apa kata Rasul? Pahala itu dikasih ke orang yang dulu pernah dia zolimi. Ustaz, kalau pahalanya habis gimana Ustaz? Sementara sing dizolimi isi antri senegara maning, sedunia maning, naudzubillah, ditipu, dikorupsi. Ya nanti dosa-dosa dia, karena yang zolimi ini sudah tidak punya pahala, dosa orang yang dizolimi itu ditimpakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka benar tadi Rasulullah SAW mengancam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Enggak ada kebaikan, dia terancam neraka. Ini yang pertama, orang itu boleh minta haknya. Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya harus mengikhlaskan gimana? Itu jauh lebih baik. Sebisa mungkin ini yang harus kita lakukan. Utamakan jaga kerukunan. Sing uwis ya uwis, maafkan. Yang penting kita ngasih peringatan aja dibileni ya. Sing terakhir, utang tahunan, jarenya utang ngisuk, kewis tahun ngisuk. Nah, bis tak ikhlasna. Sing penting aja dibileni. Lebih adem daripada panjenengan saling menuntut nanti di hari kiamat. Kita tuh pengen bareng-bareng lagi, nggak cuma di sini Pak Bu, di surga pengen ketemu lagi ya, ketemu lagi dulu yang pernah ketemu di rumah, yang ngaji bareng, yang sholat bareng, ngobrol bareng ya, belanja bareng. Pengen kita bisa belanja lagi di surga bareng, pengen bisa lagi kita medang kopi bareng di surga. Jangan saling menyimpan dendam. Kata Imam Syafi'i, bi'sazad ila yaumil ma'ad al-udwan bainal ibad. Seburuk-buruk bekal perjalanan seseorang menuju kampung akhirat adalah dendam yang disimpan oleh manusia yang berkaitan dengan manusia lainnya. Jadi panjenengan kalau mau minta haknya boleh, mengikhlaskan itu jauh lebih baik. Mungkin itu wallahu a'lam bis-shawab. Hadiahnya Bunda. Hadiahnya tinggal satu pertanyaan, monggo kepada Mas Wisnu. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ada sesuatu di sana Pak, sesuatu yang kuat dalam kejadian KDRT. Terus karena beda dengan kemarin itu jadikan berubah dengan waktunya malam. Ini ada mau memisahkan gitu loh. Kira-kira yang ketemu kita dengan bagaimana itu Ustaz? Soalnya mau memisahkan malah gimana katanya? Mungkin kamu terima dengan saya juga tahu itu. Itu kira-kira sifatnya bagaimana kita tingkatkan di lingkungan tetangga itu bagaimana? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ini ya, Masya Allah. Pertanyaannya, gimana kalau kita lagi malam-malam dengar tetangga tukarannya KDRT lagi, naudzubillah. Kita pengen mendamaikan, tapi malah domai, gitu Mas Inten? Mas Agus? Oke. Itu gimana harusnya Ustaz? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika lagi proses KDRT seperti itu, sampai rame di rumah, kita mau mendamaikannya. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu bagaimana cara mendamaikan.
Pripun carane? Jenengan lihat ada orang lagi tukaran, mendamaikannya gimana? Pun ngertos dereng? Dereng. Berarti harus belajar dulu. Apakah harus langsung bat melu dewek melu bet? Ya. Apakah ming didelengi bae? Nah, itu butuh ilmu. Inilah amar ma'ruf. Niatnya sudah baik, dapat pahala enggak? Dapat. Oh, anak tangga pada rame ya, KDRT. Parani apa ya? Parani nopo? Melu nguping apa mendamaikan? Nah, mendamaikan, tapi caranya yang pertama harus tahu ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tahu ilmunya, setelah tahu caranya bagaimana kita mendamaikan saudara kita yang sedang melakukan perbuatan jahat atau saling tukaran. Yang kedua, kita harus dengan cara yang lembut, yang sopan, tapi bukan berarti lemah, tegas. Tegas dan sopan santun, tegas dan lemah lembut adalah dua hal yang bisa disatukan. Jadi itu ilmu dan lemah lembut dan kasih sayang di situ. Jangan sampai kita beramar ma'ruf tapi tidak dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita mencegah perbuatan yang zolim dengan cara yang zolim pula. Jangan. Jadi dua hal ini. Terus Ustaz, dua hal ini sudah kita miliki. Alhamdulillah saya sudah tahu caranya Ustaz. Dan insya Allah saya bisa lemah lembut Ustaz. Tapi nembe Arab melbu wis tomai di situ Ustaz. Rasa melu ikut campur. Bali bae nganah. Bagaimana cara terakhir yang harus kita lakukan? Laporkan ke pihak yang berwenang. Ingat, pada pihak yang berwenang. Sinten? Ya RT apa RW ini? Kudu dilapor naming kabeh tanggane. Yuk bareng-bareng. Jangan. Nanti malah semakin kacau. Jadi itu 3. Napa mawon? Aku punya yang nomor 2. Oke, terus lemah, lembut. Kalau nggak bisa, Masya Allah, kurang lebih seperti itu, Mas Habis. Tapi kalau misalkan masalahnya itu sampai nggak bisa atau itu seharusnya bisa atau yang masalah lebih baik cara itu ya Ustaz. Dimusyawarahkan. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambun. Sambun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sepertinya nanti ditutup sama panitia. Panitia ada yang mau tutup? Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi ya saya sudah mudah-mudahan kita semua bisa mengontrol